Kenapa ring 8 itu wow, getarannya sangat terasa ketika kalian menemukan jalan yang berbatu seperti kemarin-kemarin saya di hutan belanta. Itu luar biasa, sampai segala disebut ancesmen. Itu ekspresi saya ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Baralur ya. Setelah sekian lama tidak upload dan akhirnya bikin konten lagi. Jadi ini ceritanya kenapa jarang upload ya. Yang pertama ya biasa ada kerjaan. Yang kedua, rangka dari motor si Vespa ini sedikit oleng dan ya oyak-oyakan lah lur ya. Jadi harus sedikit dielas gitu. Nah setelah dielas sakit. Biasa lagi musim batuk pilek kayak gitu-gitulah lur ya. Jadi ya agak sedikit tersenat untuk bikin konten dan bercerita tentang si Vespa. Jadi kenapa si Vespa ini bisa rangkanya oleng gitu ya, karena kemarin kan dari hutan belantara tuh saya agak sadar ternyata ya ada sedikit keropos lah. Biasalah kayak rangka si esap itu ya yang lagi viral gitu. Nah si Vespa ini juga ya ada. Nah kebetulan banyak guncangan ketika di daerah Majalengka kalau gak salah ya sama rangka pelancar tuh ya. Makanya pas datang ke Tasik saya ke bengkel tuh mau ngecek kopling. Ternyata ini sepertinya kata mekaniknya sepertinya ini bang harus dilas. Kalau nggak dilas tuh takut patah atau gimana ya kan, daripada ada apa-apa di jalan ya udah dilas gitu. Dilasnya mah murah lah gitu ya, harga pelajar lah gitu dilasnya mah. Yang sulit itu ngecatnya lur. Kalau ngecat kan harus seluruh bodinya, jadi ya tanggung dikerok lah dikit-dikit karena emang pada ada yang bolong-bolong, jadi semuanya pada tutung gitu ya, pada kebakar si cat-catnya gitu. Jadi ya gini tampilannya jadi sedikit agak burik-burik manja gitu. Tapi ya gimana lagi kan, itu resiko yang harus ditanggung gitu. Nah itu ceritanya lur, kenapa Vespanya dilas, kenapa jarang upload ya, kondisi kesehatan sama pekerjaan lur lah, biasa kehidupan duniawi. Jadi sekarang mah gaspol lagi ya tuh jalan lagi lurus tuh. Iya mah di Sinangkasih biasa lah, tempat-tempat Sinangkasih. Jadi ngomong-ngomong sekarang mau musim pilpres dan pencaleg-caleg pemilihan 2024 tuh, jadi sejalan-jalannya, sepinggir-pinggir jalannya tuh banyak ya banner-banner gitulah, banner caleg, banner capres gitu yang kayak gitu. Jadi sedikit bala gitunya. Nah atau bala tanya lamun cek bahasa gaul nama jadi sampah visual gitu, haririn gitu ya, rame gitu. Jadi banyak kalau masuk ke kampung-kampung juga banyak. Waduh. Ada bos gitu ya, temanlah sedikit curhatnya di soperat jalan ya Allah loba baliho jeung loba banner anu caleg hungkul geuning anak lieur atuh ningalin agenya. Tapi nah ada ari demokrasi meureun da ya seperti itu gitu. Ya balik lagi ngomongin Vespa gitu ya, nanti akan saya bahas lah kekurangan Vespa kekurangan Vespa Super ya. Vespa Super tahun berapanya ini teh, tahun 74 gitu. Tahun yang truk asnya kecil, nanti mau sedikit diomongin ya. Sekarang mah mau jalan-jalan dulu gitu lur. Nah oke ya, jadi kekurangan memakai Vespa Super tahun 74 punya saya ya, tentunya kan punya teman-teman beda ceritanya. Ini
Ini Vespa Super punya saya 74, krek as masih kecil. Keadaan mesin ya lumayan sehat lah, lumayan ya, relatif lah masalah sehat dan enggak. Kekurangannya itu apa? Kekurangan Vespa Super yang krek asnya kecil tuh, sepengalaman saya tuh gigi napasnya tuh kurang panjang ya. Gigi 1, 2, aduh tidak pendek sekali. 3 juga ya masih oke lah kalau jalan-jalan seperti ini. Nah, nanjak turun ada naik turun masih oke gitu. Tapi kalau udah jalannya lurus tuh kayak tadi tuh, lurus gitu jalannya, touring lah, spek touring tuh, rada merepotkan, ya napasnya lengap gitu. Itu sih kekurangannya. Kelebihan mana nanti kita bahas. Terus yang selanjutnya tuh kekurangannya itu bannya ring 8. Kenapa ring 8 itu? Wow, getarannya sangat terasa ketika kalian menemukan jalan yang berbatu seperti kemarin saya di hutan belantara. Itu luar biasa. Sampai segala disebut ancesmen. Itu ekspresi saya ketika bertemu dengan jalan yang batu-batuan, kerikil-kerikil atau tanah. Pokoknya mah wow gitu. Itu terasa sangat ya kekurangannya gitu. Jadi kalau ada getaran terasa lah karena memakai ring 8 gitu. Apalagi ya yang selanjutnya itu dari kaki-kaki ya. Yang selanjutnya masih platina ya, masih platina. Itu juga bisa jadi kekurangan dan kelebihan sih kalau masalah platina mah. Tapi kalau mau dibilang kekurangan ya masih belum modern lah gitu ya. Untuk performa tergantung selera, ada yang suka platina, ada yang suka CDI gitu. Aduh iya kenapa menudong dia ya gitu. Yang selanjutnya tuh apa ya, tadi udah ya. Gara-gara motor eta ada gandeng jadi membuyarkan konsentrasi gitu. Tapi udah merenya haknya hari make knalpot meureun kumaha nu penting matong keserepetan gitu. Itu sih ya kekurangannya gitu. Kekurangan memakai tahun 74 yang kecil, krek asnya ya. Terus lubangnya tuh apa si lubang mesinnya tuh apa namanya ya, bloknya itu masih 2. Jadi untuk performa jauhnya kurang ya, karena napasnya pendek-pendek itu jadi kurang gitu ya. Itu sih yang kerasa mah. Kalau masalah platina dan CDI itu mah kan relatif ya, bisa menjadi kekurangan dan bisa menjadi kelebihan. Kalau di kekurangan ya kurang modern gitu ya, tersimpel gitu. Tapi kan bagi sebagian orang itu kelebihan itu jadi masalah. Bagi saya gimana ya, bagi saya mau oke-oke aja lah, mau platina selama settingannya pas, patinya bagus, rotornya aman, oke lah gaspol gitu. Jadi gitu kekurangannya ya. Yang pertama tadi apa coba? Yang pertama napasnya, gigi-giginya tuh napasnya kurang panjang. Yang kedua kaki-kakinya kalau bertemu di jalan-jalan yang panjang, jalan-jalan yang kurang bagus itu tidak enak gitu. Terus apalagi, udahlah segitu dulu ya itu.